Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita teruskan pembahasan kita masih di distorsi akuntansi. Sekarang kita bahas di contoh distorsi yang pertama, yaitu distorsi di aset, ya, aset distortion. Nah, kita melihat di neraca ada aset, liabilities, ada equities. Nah, kita lihat yang pertama, contoh distorsi atau bias yang terjadi di aset. Distorsi yang timbul di aset itu umumnya disebabkan karena, kalau di buku disebutnya ambiguitas, ya, atau bahasa sederhananya kita sebut kebingungan gitu. Apa kebingungan yang menyebabkan aset itu bisa bias pencatatannya atau terdistorsi? Misalnya yang pertama, apakah aset itu memang benar-benar dimiliki oleh perusahaan, benar-benar bisa dikontrol gitu ya, benar-benar bisa dikendalikan oleh perusahaan. Untuk apa? Ya untuk mendukung kinerja penjualan dari si perusahaan kan, untuk mengenerate revenue, istilahnya gitu. Contohnya apa? Transaksi aset, ya, yang kemudian kita itu perlu berhati-hati untuk melihat apakah aset ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas operasionalnya atau enggak. Misalnya kita bicara tentang contoh leasing. Nah, itu sebenarnya siapa yang menguasai aset? Lessor atau lessee? Lessor itu berarti yang punya aset, ya, atau lessee yang menyewa. Nah, ini unik nih. Kita bisa baca atau kita bisa lihat kalau tidak salah di PSHK 73. Coba nanti dicek lagi, kalau salah tolong dibenerin. Nah, itu di sana udah diatur, disebutin tuh bahwa leasing ini bisa dicatat menjadi dua klasifikasi, apakah capital lease atau operating lease. Nah, masing-masing punya kriteria sebenarnya. Nah, kriteria itu mengacunya ke siapa yang mengontrol aset, apakah lessor atau lessee. Nah, ini kalau di standar itu kita bisa baca sesimpel itu, tetapi ketika kita melihat praktek itu kadang-kala tidak semudah seperti kita membaca standar seperti ini. Kadang aset itu apakah ini nanti bisa dimiliki oleh si lessee atau enggak, itu ada ambiguitas gitu, ada kebingungan atau ketidakpastian, ya, uncertainty. Nah, itu yang kemudian kita perlu berhati-hati, apakah ini merefleksikan realitas bisnis dari perusahaan yang sebenarnya atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan yang bawahnya ini, mechanical rules may not capture economic ownership. Jadi rules tadi atau bisnis proses yang ada di perusahaan tadi itu belum tentu bisa tercapture atau tergambar atau diwadahi di dalam mechanical rules, dalam standar akuntansi. Atau sebaliknya, kita ngomongin lagi tentang interest dari managers, ya, tentang kebutuhan dari manajer untuk dia itu menggunakan standar akuntansi dalam rangka memenuhi tujuan atau dalam rangka mencapai target yang dia memang mau. Misalnya profit dari tahun ini ke tahun depan itu naik 10%. Nah, bagaimana mencapai 10%? Nah, ini yang lebih dipedulikan atau lebih diperhatikan sama si manajer gitu. Nah, ini yang disebut dengan manajer itu lebih penting, lebih memperhatikan bagaimana mencapai, ya, achieve accounting outcome itu tadi, naik profit sebesar 10%. Tidak begitu penting apakah aset yang digunakan untuk mengenerate kenaikan profit sebesar 10% itu dimiliki sendiri atau dikontrol sendiri oleh perusahaan atau tidak. Ini yang lebih diperhatikan oleh manajemen, oleh direksi gitu, daripada dia merefleksikan economics of transaction, daripada merefleksikan atau mencatat transaksi akuntansi, transaksi ekonomi yang sebenarnya terjadi. Itu. Kemudian yang kedua, ambiguitas atau kebingungan tadi, ya, itu timbul dari apakah
future economic benefit, apakah manfaat dari aset yang akan menciptakan atau akan memberikan economic benefit di masa depan itu apakah bisa diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, kita lihat misalnya bicara tentang pengeluaran riset. Pengeluaran riset itu kembali lagi kan harus dikeluarkan, harus dibayarkan. Tapi apakah riset itu nanti berhasil menciptakan produk baru gitu atau berhasil mengefisienkan proses produksi, itu kan sesuatu yang belum tentu tercapai gitu. Nah, padahal di IFRS itu disebutkan bahwa semua beban termasuk beban riset seperti ini ya, itu harus diakui sebagai beban gitu. Walaupun bisa jadi menghasilkan economic benefit atau sebaliknya tidak berhasil menghasilkan economic benefit. Nah, makanya ini sulit nih untuk mengestimasikan. Kalau memang kenyataannya nanti itu riset itu gagal, bukan risetnya yang gagal ya, tapi produk hasil riset itu gagal, tidak diterima market. Nah, itu bagaimana tuh research expenditure-nya. Belum lagi kita ngomongin misalnya untuk asumsi-asumsi tertentu di dalam akuntansi itu full membutuhkan judgement atau perkiraan profesional ya dari manajemen. Misalnya apa? Misalnya tentang impairment amount, jadi penilaian kembali atas aset. Itu kan basisnya juga estimasi atau perkiraan atau professional judgment dari manajemen, dari akuntan perusahaan. Depresiasi itu juga bagaimana mengasumsikan rate dari depresiasi, itu juga bagian dari professional judgment. Ada masa manfaat, itu juga bagian dari tadi ya, menentukan beban depresiasi yang membutuhkan professional judgment. Nah, ini kan bisa jadi salah memperkirakan ya. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana kita sebenarnya di dalam pengukuran terhadap aset itu bisa saja muncul distorsi, estimation error ya istilahnya kalau di sini, karena future economic benefit yang dihasilkan oleh aset itu kadangkala tidak dengan mudah kita bisa perkirakan atau kita bisa hitung. Yang ketiga, distorsi aset, bias dari pencatatan aset itu bisa muncul dari kebingungan tentang pencatatan fair value, tentang pencatatan nilai wajar dari aset. Bisa jadi fair value aset itu misalnya jatuh atau lebih rendah daripada book value-nya. Nah, gimana kalau terjadi hal yang seperti ini? Book value-nya masih mencatat aset itu seharga 1 juta rupiah misalnya ya, tapi kemudian setelah dinilai dengan fair value, dengan nilai wajar, mungkin tinggal 100 ribu. Nah, itu mau dicatat 1 juta atau 100 ribu. Nah, ini yang menarik. Tapi mungkin timbul pertanyaan, emang bisa aset yang book value-nya harusnya harganya masih 1 juta gitu, tapi kemudian nilai sebenarnya hanya 100 ribu? Bisa saja. Misalnya karena impact dari teknologi, akibat dari teknologi, muncul teknologi baru yang menghasilkan misalnya mesin gitu ya, atau misalnya satu alat yang kemudian dia bisa mengubah proses produksi menjadi lebih efisien. Nah, misalnya kita beli teknologi yang lama nih, teknologi lama ini baru kita susutkan sebentar, kan berarti book value-nya masih banyak, tapi muncul teknologi baru, mesin baru yang sangat efisien. Nah, itu kan bukan hal yang tidak mungkin sekarang ini ya, karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Sehingga dengan teknologi baru yang muncul, maka mesin lama yang kita sebenarnya juga baru beli gitu,
itu menjadi fair value book value-nya menjadi turun drastis gitu. Nah, kemudian kalau disimpulkan bagaimana kemudian aset itu bisa misstated atau salah saji di dalam laporan keuangan sehingga itu menimbulkan distorsi, itu kita bisa bedakan menjadi dua ya, overstated jadi lebih saji, atau understated kurang saji. Overstating aset ini diarahkan agar dia bisa meningkatkan aset, equity, atau earning. Itulah ya, kalau aset dicatat overstated kan seolah-olah menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, itu bisa disebabkan oleh apa saja. Misalnya menunda penghapusan aset. Itu padahal benefitnya, expected benefit ya, benefit atau manfaat yang diharapkan diperoleh itu sebenarnya turun. Nah, ini contoh yang sebelumnya ya, yang kita bicara tentang aset mesin produksi yang tadi menjadi usang karena ada teknologi baru. Itu kan berarti expected benefitnya akan turun karena dengan mesin baru itu proses produksinya lebih efisien lagi. Nah, itu misalnya tidak dinilai kembali gitu nilai wajarnya, tapi di-delay. Nah, itu akan membuat aset itu overstated. Atau misalnya hal lain lagi, provisi atau allowance ya, penyisian dari bad debt dari APDA, allowance for bad debt itu terlalu rendah, underestimate gitu. Itu juga akan membuat aset menjadi overstated. Atau misalnya lagi mengakselerasi, mempercepat berarti ya revenue recognition. Jadi revenue yang harusnya diterima atau diakui dalam periode pelaporan mendatang itu kemudian ditarik ke periode sekarang. Nah, ini kan kemudian menjadikan aset itu overstated. Terus misalnya lagi kalau kita ngomongin tentang expense tadi, rate of depreciation, jadi biaya tarif atau ya rate depresiasi ya, itu ditetapkan lebih kecil dari yang seharusnya, atau memperkirakan masa manfaat itu lebih dari yang wajar. Misalnya mesin itu cuma 5 tahun biasanya, tapi disusutkan 10 tahun. Nah, itu overestimation. Residual value juga demikian. Misalnya aset itu dengan masa manfaat misalnya udah bener 5 tahun, residual value-nya harusnya habis 0, tapi masih dicatat misalnya nih sebesar 10 juta rupiah. Nah, itu akan menjadikan aset juga akan overstated. Kebalikan dari overstated itu understated ya, kurang saji. Kurang saji itu dimaksudkan untuk mengurangi net asset, ekuitas, dan pendapatan ya, earning, tetapi mungkin diperlukan untuk menaikkan return on equity itu. Jadi seolah-olah imbal hasil dari equity yang ditanamkan oleh investor ke perusahaan itu tinggi ya. Iya, karena asetnya yang direndahin gitu, asetnya yang dibuat lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, ini apa yang menyebabkan ya kebalikan dari yang atasnya ini ya, write down atau penghapusan dari aset, penilaian kembali dari aset itu overstated itu. Jadi seolah-olah turun lebih banyak dari yang seharusnya. Overestimated dari provision, allowance for bad debt tadi ya, overstated depresiasi. Terus tidak mencatat aset intangible, aset yang tidak berwujud. Terus misalnya juga menstrukturkan leasing itu operating lease gitu, sehingga tidak kelihatan di neraca, yang kelihatan hanya rent expense yang ada di laporan laba rugi, tidak kelihatan di balance sheet. Nah, ini yang akan membuat aset itu understated itu. Nah, coba kita lihat contoh bagaimana perhitungan aset yang terdistorsi.